Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, ikhwan fillah, jamaah salat subuh iman maghrib. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah masih memberikan kita hidayah untuk senantiasa berada pada tempat yang benar, tempat yang sahih, selalu berada pada petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dan rezeki terbesar seorang mukmin itu adalah dia tetap berada pada jalan Islam, tetap pada jalan iman, dan selalu berusaha untuk berada pada kebaikan terus-menerus, sehingga Allah memelarinya muhsinin orang-orang yang mencintai kebaikan, kebenaran, kebenaran. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Wa fillah, derajat kita di hadapan Allah setidak-tidaknya pada posisi yang khatib Jumat sering utarakan sebagai wasiat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang hak. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Standar minimal. Di luar itu kal an'am bal hum adall, seperti binatang, bahkan lebih jelek dari binatang. Al-an'am itu binatang yang masih bisa diatur, ayam, kambing, kebo, lagi sapi, onta, bebek, masih bisa diatur, masih bisa diternak, dan tidak diharapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kal an'am bal hum adall, tapi bahkan bisa lebih jelek dari al-an'am. Apa itu jeleknya? Bal, bahkan mereka Allah lebih sesat dari al-an'am, dari binatang-binatang piaraan itu. Apa itu? Yang gak perlu piaraan, binatang-binatang yang kebanyakan diharapkan oleh Allah. Di perumahan itu, kalau mayoritas nggak piara anjing, jangan piara anjing. Nggak enak dengan rombongan, karena nanti perumahan buat jaga-jaga udah ada satpam, dan satpam nggak perlu ngomong, tapi satpam manusia. Bukan saya yang piara anjing, tapi belum ngomongkan anjing.
kandangnya tahu di mana sekarang, daripada nggak diracunin orang kandang. Kalau biar ayam taruh di kandang, saya taruh juga. Ya. Ada yang nggak boleh dikandangin Pak, biar apa? Jangan dikandangin. Biarkan dia masuk ke rumahmu, keluar rumahmu semua. Masuk rumahmu, makan makananmu, di luar rumah dia mau ngapain urusan dia. Makanya Nabi biar kucing beliau tak pernah dikandangin, keluar masuk rumahnya. Sebagai bentuk kasih sayang, jangan ambil haknya sebagai binatang, ya, yang dia punya hak buat keluar masuk. Contohkan oleh Rasulullah SAW. Kita nggak bicara binatang, cuma contoh bahwa kalau lu kagak mati dalam keadaan Islam, gitu kasarnya kata orang Betawi. Kalau ente tak mati dalam keadaan Muslim, maka mati ente kalian seperti binatang piaraan, balhum Allah lebih jelek lagi dari binatang piaraan. Dimantapai kalau saya dakwah masuk pintu masuk depan, maka disambut oleh kandang BAB. Masya Allah, ramai. Sekarang udah jadi kandang kambing. Kenapa? Kenapa? Karena yang punyanya udah jadi bos, udah gak ada piara babi lagi. Ya. Jadi ini wanti-wanti Allah kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah. Kalau sholat Jumat, salah satu yang menjadi sah itu sholat Jumat apabila ada pesan takwa. Salah satu pesan takwa adalah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi dilarang kita mati sebagai manusia, ini dilarang mati dengan tidak sebagai manusia. Ambil hakmu sebagai manusia supaya mati minimal, mati minimal sebagai manusia dalam keadaan muslim. Standar minimal. Nanti kemusliman adalah kemuliaan. Muslim yang taat, muslim yang taat, ada muslim yang agak beliau, ya, tapi belum ada kepada kesyirikan, masih muslim dia aja. Tapi standarnya adalah segala mati dalam keadaan Islam, enggak boleh keluar dari itu. Finnar khalidina fiha abada, masuk mereka dan selama-lamanya di dalam mereka. Ikhwan billah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian yang kedua, kalau bisa dalam keadaan mukmin, makanya perintahnya ya alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau bisa dalam keadaan mukmin, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Islamnya mengalami peningkatan, bukan sekedar pengakuan kepada Allah sebagai yang dia ibadahi, yang dia sadari, yang dia mintakan pengakuannya dan mengikuti mutabaah kepada Rasulullah. Bukan sekedar itu, tetapi dalam bentuk action, menambahkan bentuk keislaman itu dengan amalan-amalan saleh yang lebih, mulai mengajak mulai masuk ke rukun iman, gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya, maksimal. Namanya manusia ada maksimalnya, tapi tidak bisa tercapai oleh seluruh manusia, yaitu muhsin atau muhsin, orang-orang yang gemar kepada kebaikan sementara mereka tetap sebagai muslim dan mukmin, makin mencintai kebenaran. Di mana ada kebaikan kebenaran, mereka selalu menjadi paper. Di mana ada kebaikan, mereka selalu utama di depan, mendukung dakwah Allah, mendukung ini dan itu untuk kebaikan Islam dan agamanya. Nggak ada tawar-menawar. Kalau urusan kebaikan Islam, maka silahkan ambil
langsung Nabi melangkah karena sopnya rapat. Nabi melangkahi budak-budak para sahabat menuju kamar Rasulullah SAW. Sahabat bermampu nggak biasanya Nabi seperti itu, kok terburu-buru banget gitu. Kemudian Nabi keluar lagi dari kamarnya dengan membawa, dengan menggenggam batangan emas, bawa genggaman batangan emas. Kemudian kata Nabi, emas ini dari ghanimah, ya, harta pampasan perang yang menjadi hak, ya, untuk Rasulullah dan yang lain. Kemudian mengangkat emas batangan tadi. Nabi berkata, benda ini telah membuat aku menjadi syak. Apa syak? Apa itu syak? Tekan mengganggu Rasulullah di dalam ibadah emas. Benda ini telah membuat hatiku menjadi syak, mengganggu ibadah Rasulullah. Bayangkan. Kalau kita punya emas sebatang begitu, ibadah kita gimana kira-kira? Makin khusyuk, ya? Oh, Allah harus, Allah harus, Masya Allah, gitu. Betul, makin khusyuk kita. Tapi kalau nantinya dia keluar bawa batangan emas tadi, ini benda yang membuat aku syak itu berat, syak itu mengganggu, ya. Waswisul khannas, was-was yang datang kepada manusia yang diciptakan oleh syaitan. Walaupun Nabi terhindar dari syaitan, tetapi hatinya sebagai manusia tetap ada ketertarikan kepada dunia, walaupun tidak seperti kita. Makanya Nabi aku nih yang mengganggu. Maka kata Rasulullah, dipanggil sahabat, sini. Kemudian kata Nabi, ini bagikan, ya, kepada ahlus suffah. Tahu ahlus suffah? Ahlus suffah, ahlus suffah itu ini orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Setiap harinya di masjid Nabi SAW, mereka belajar kepada Rasulullah SAW. Tuh, belajar. Sehingga kalau mereka pulang, mereka nggak sempat lagi jauh. Abu Bakar As-Siddiq itu rumahnya 7 kilo dari rumah Rasulullah. Naik kuda bolak-balik jauh, gitu ya. Makanya dia lebih banyak menginap di masjid Nabi, bukan tenda, untuk mengikuti Rasulullah SAW. Abu Dhar dari jauh-jauh, betul, datang kepada Rasulullah, nggak balik lagi dia, kecuali menetapi keliling untuk samping masjid Nabi SAW. Dan begitu banyak sahabat yang mengikuti Rasulullah, mereka buat tenda-tenda untuk mengikuti Rasulullah, untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran, untuk meniru Rasulullah, untuk mencontoh Rasulullah. Mereka tidak sempat pulang karena jauh-jauh. Jangan kadang-kadang langkah mereka pun terlantar karena mereka belajar pada Nabi siang dan malam. Ya, semakan ahlus suffah. Kasih mereka dan orang-orang yang miskin. Maka diberikan oleh sahabat, habislah pada asar itu emas Rasulullah SAW. Nabi bahagia, tersenyum bahagia sekali, hartanya sudah dibagi-bagi. Pertanyaan sama kita, kalau kita bagikan, pernah mobil yang sampai 3 di rumah kita itu di jalan satu biji membuat hati kita resah. Pernah enggak uang yang ratusan juta atau miliaran kita simpan enggak bergerak, kemudian bertambah nilainya karena ada bunga dan sebagainya, gitu, bikin hati kita was-was?
Yang ada adalah kita merasa tenang dan bahagia. Kenapa? Karena kita merasa terlindungi dengan harta kita. Nanti kalau anak buah mau sekolah udah ada duitnya. Nanti kalau ini sudah ada tempatnya. Nanti kalau rusak rumah tinggal bangun duit sudah ada. Nanti kalau mau jalan-jalan sudah siap dan sebagainya. Kita merasa terlindungi oleh harta yang kita dapatkan dari Allah, dan kita merasa bahagia dengan perlindungan dari harta yang kita miliki. Hati-hati. Kalau Nabi kita orang tidak enak langsung diberikan kepada ahli sunnah. Kenapa? Supaya tidak terganggu. Nah, inilah yang disebut dengan ihsan. Salah satu contoh. Berat tak ihsan? Berat ya? Berat ya? Berat. Tetapi kalau mau dapat jannah, terakhir ihsan. Kalau mau dimudahkan urusan dunia, digampangkan akhirat, gampang ihsan. Jangan dibiarkan, jangan namanya aja Muhammad Ihsan. Nah saudara, di dalam hadis Jibril ini ada di salah satunya di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang bab ihsan itu kedua kalau masalah setelah dia bab dia kalau masalah begitu Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam. Qala, Jibril nanya kepada Nabi setelah bertanya macam-macam, bahwa Islam dan sebagainya. Nabi bertanya, fa akhbirni 'anil ihsan, maka beritahukan kepada apa yang dimaksud dengan ihsan itu. Berikan pengetahuan kepada Rasulullah, dari Rasulullah kepada Jibril. Jadi Malik Jibril bertanya kepada Rasulullah di tengah-tengah jamaah kaum muslimin, tapi kaum muslimin tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah. Akhbirni 'anil ihsan, beritahukan kepada aku tentang ihsan. Kabarkan. Ya, kalau akhbirni itu maknanya begitu. Orang yang ditanya itu apa namanya? Tahu. Ya. Seolah-olah yang ditanya itu tahu. Seolah-olah. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Satu. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, melihat. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini sambungan bulan baru di mana? Saya perjelas saja Bapak. Kemudian walaupun antum sudah lupa, saya masih ada catatan. Ditanya akhbirni 'anil ihsan, jelaskan kepada aku, kabarkan kepada aku apa yang dimaksud dengan ihsan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kata Nabi, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, engkau melihat tarahu, engkau melihat. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa seolah-olah melihatnya, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala melihat. Saudara, yang pertama disuruh oleh Allah untuk seolah-olah melihat Allah kalau sedang beribadah. Melihat Allah SWT. Saya tanya sama antum, hidup seorang mukmin
mungkin itu untuk apa sebenarnya? Ibadah rumusannya kayak gitu, benar? Rumusannya memang seperti itu. Apa dan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah pada Allah. Nggak diciptakan saya, nggak diciptakan Ustaz Kaswati, nggak diciptakan teman-teman yang lain jamaah ini, ya, terutama manusia, kemudian dari kaum jin, kecuali untuk beribadah pada Allah. Illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah pada Allah. Jadi makna hanya untuk beribadah pada Allah, ya dia untuk beribadah. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain, dan tidak boleh yang lain. Dan kalau dalam bahasa muslim memang seperti itu. Muslim ibadah. Kalau orang iman, ibadahnya, hidupnya hanya untuk Allah, hanya untuk ibadah. Kenapa? Perintahnya ada. Tidak boleh buat yang lain. Selain ibadah, maka dia tidak melakukan perintah Allah. Mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi, semuanya harus dibungkus dalam bungkusan ibadah kepada Allah. Mulai dari takbir sampai salam, ibadah kepada Allah. Mulai dari melangkahkan kaki sampai keluar rumah sampai pulang lagi keluar rumah dalam rangka ibadah kepada Allah. Mulai dari menyuap makanan yang ringan sampai yang berat dalam rangka beribadah kepada Allah. Mulai dari membaca Quran sampai menamatkannya, semuanya beribadah pada Allah. Mulai dari mencari nafkah, semuanya beribadah pada Allah. Pendek kata, manusia bersama bernama muslim itu wajib menempatkan dirinya dalam posisi sebagai abdan, sebagai Abdullah, hamba-hamba Allah. Tidak boleh keluar dari itu. Kalau keluar, berhati-hati, jangan-jangan dia nanti mati dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati. Makanya wasiat jangan begitu kalau berkata. Seorang muslim dia wajib mempertahankan dirinya untuk berada pada posisi menghambakan dirinya kepada Allah. Kenapa? Sebab muslim artinya salah pasrah beribadah kepada Allah. Jadi kalau sudah muslim maka tidak boleh lagi dia berkata tidak untuk tidak ibadah. Apakah yang ghairul Islam atau kafir itu kemudian dia tidak boleh dia boleh meninggalkan agama Allah? Tidak, tetap dia kena sanksi. Kenapa mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya? Kenapa mereka tidak mau Islam dan sebagainya? Ikhwan, bila kita tidak bicarakan orang lain, kita bicarakan diri kita sendiri. Nah, ikhwan, bila kembali pada hadis tadi yang saya bacakan, kalau kita beribadah kepada Allah seolah-olah bisa melihat Allah, bagus, ya, bagus. Ini yang ditunggu-tunggu oleh hati kita dalam hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah rindu juga kepadanya. Gitu loh Pak, bab rindu itu, ya. Bab rindu itu adalah ketika kita memiliki keinginan untuk selalu dekat kepada Allah, itu termasuk bab rindu. Ya. Tapi nanti ada kemudian Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Kita dibangunkan oleh Allah di tengah malam lewat caranya, kemudian kita bangun
Saudara, orang-orang yang menyintai kebenaran itu akan melakukan aktivitas di mana dia melihat apa yang disukai Allah. Allah suka lagi, kalau nggak suka tidak. Kalau suka lakukan. Mana dari sekian yang bisa dilakukan utama dulu, oh dilakukan. Pendek kata, setiap harinya lama-lama dia penuh dengan kebenaran, sehingga langkah kehidupannya langkah yang selalu berada pada tempat yang benar. Nah, ikhwan, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin wajib menetapkan dirinya satu syarat ibadah, maka dia harus seorang muslim. Seluruh aktivitas yang dikerjakan oleh Allah dilaksanakan oleh Rasulullah, dia melakukan dan mencontohkan Rasulullah, ikhlaskan Allah, maka dia menjadi ibadah. Syaratnya satu, dia harus seorang muslim. Karena kalau tidak muslim bukan ibadah namanya. Walaupun punya rumah sakit, walaupun berbuat baik setiap hari, tidak bernilai ibadah. Kenapa? Aktivitas kebaikannya memang benar, bagus, tetapi tidak bernilai. Kenapa? Karena dia tidak mau mengakui bahwa Allah yang menyebabkan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah yang menggerakkannya, bahwa Allah lah yang mengatur ibadahnya, bahwa Allah lah yang memerintahkannya, bahwa dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadahnya. Kan tidak ada pengakuan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat orang-orang yang melakukan kebaikan tapi kufur. Nah, ibadah bila seorang muslim itu beribadah pada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian perhatikan dia pada bab iman, terus saja iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, iman kepada nabinya, iman kepada rasulnya, iman kepada terus saja dia lakukan terus tanpa mengalihkan lagi pandangan kepada selain Allah, terus saja Allah. Sampailah dia kepada pertanyaan, kalau kau beribadah bisa seolah-olah melihat Allah, bagus, memang itulah tujuan akhir kita. Karena kita ingin hidup kita itu muqarabah. Muqarabah begini, kayu dengan siapa? Dengan pencipta kita. Muqarabah, kayu dengan Allah. Seorang bisa melihat Allah. Kenapa? Karena dia akrab dengan amalan saleh, karena dia akrab dengan ciptaan Allah sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ciptaan Allah? Alam semesta ini dia akrabi. Dia berakhlak baik pada alam semesta, dia berakhlak baik pada lingkungannya, dia berbuat baik kepada sesama manusia, dia berbuat baik kepada hewan, dia berbuat baik. Karib terus. Apa-apa yang baik untuk kebaikan amalan salehnya dia dapatkan, perlu dia usahakan. Karib, muqarabah itu hasilnya seolah-olah melihat Allah. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia lakukan ini. Yang kedua, Allah pasti melihatnya. Nggak bisa yang pertama, yang kedua minimal. Apa minimalnya? Seolah-olah, bukan seolah-olah lagi. Maka yakinlah kata Nabi bahwa Allah melihat aktivitas kamu. Aktivitas beramal saleh, aktivitas beramal tidak saleh, aktivitas sedekah, aktivitas salat, puasa, zakat, bertetangga, bermasyarakat, haqqul minallah, haqqul minannas, semua aktivitas yang dapat dia lakukan itu ada satu keterikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa aktivitas itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya muraqabah, merasa dan yakin diawasi oleh Allah. Nggak perlu KPK kalau udah begini, nggak perlu KPK kalau begini. Sebaik-baik hamba Allah adalah manusia ketika dia sendiri semakin taat dia kepada Allah. Ketika dia bersendiri semakin taat dia kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Karena kebanyakan manusia ketika sendiri justru bermaksiat kepada Allah. Benar?
kemarin telepon, katanya mau bagi-bagi, jangan ditelepon, nanti ada catatannya di KPK, gitu, ya kan? Nanti PCR ketahuan korupsinya, misalnya begitu ya, misalnya, makanya ganti isu baru, sampai ganti Garuda. Ntar ada lagi isu baru, hilang lagi yang lain. Biasa Indonesia lain kayak begitu, betul. Kan rame kemarin kan? Kenapa bisa begitu? Karena memang mental kufur, pengkhianatan kepada Allah itu menjadi bagian dari kehidupan, tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa bahwa setidak-tidaknya walaupun dia tidak yakin kepada Allah, lalu bakal ketemu Allah sakaratul maut bakal marah dan kau akan menjadi bulan-bulanan di makbarahnya Allah, di kuburan yang Allah sediakan buat. Ya, saudara. Saya pernah lihat orang di kubur pejabatnya tembaknya berantakan, terbang kemana-mana, ilmunya kuburan ini alhamdulillah itu dah. Koruptor, kamu sebut namanya, ada itu. Tahu, satu banyak kan? Tak perlu sebut namanya, tak boleh. Atau untuk lihat aja itu. Jadi saudaraku, Masya Allah, perasaan diawasi dan yakin bahwa Allah yang mengawasi, kalau menjadi bagian dari hidup seorang mukmin, maka dia masuk pada bab ihsan. Kebaikan-kebaikan berikutnya akan menuntunnya kepada keyakinan kepada Allah, bukan saja sekedar diawasi oleh Allah, tapi mulailah dia masuk kepada bab di mana ketika dia takbir atau ketika dia tidak takbir, dia seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar rumah, ya Allah Subhanallah, Allah masih kasih saya nafas, rezeki yang banyak, saya tidak bisa melangkah keluar rumah melihat alam sekitar, Subhanallah. Kalau melihat hal yang berbeda, kalau melihat hal yang baik, Masya Allah, hatinya selalu bersyukur pada Allah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, kalau diberikan musibah, dia merasa cukup dengan musibah itu, berterima kasih pada Allah, tanpa merasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dikasih kebaikan, maka dia akan simpan kebaikan sebagai amalan soleh, dia menilai kebaikan buat orang lain. Dikasih dunia, diambil sebanyak-banyaknya, dilemparkan lagi untuk akhirat sebanyak-banyaknya. Dikasih rumah, ya, dia bermati, kemudian dia kuat pengajian, buat bikin majlis ta'lim, dia bikin buat rumah Quran. Dikasih kendaraan, pakai sebentar biasa, kalau dia lewat lagi ke kendaraan, dia pakai motor dulu, dia pakai Masya Allah, guru saya begitu. Jadi saudara, apakah susah menjadi seorang muhsin? Allahu a'lam bishawab. Jawabannya tergantung ikhtiar antum, dan mintalah hidayah pada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusanku di dalam menghadapi kebenaran dan kebaikan. Orang-orang yang mulai masuk pada ihsan ini, dia akan mulai merasakan ketika dia beribadah kepada Allah, seperti juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Nabi bertakbir Allahu Akbar, ya, Nabi sering menangis di dalam sholatnya, mau sholat wajib atau sholat sunnah, ya. Maka bercucuranlah air mata Rasulullah ketika membacakan ayat-ayat Allah. Terkadang Rasulullah tersenyum kalau bicara dengan ayat-ayat yang membuat manusia mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat. Ini bukan ketawa, tersenyum saja. Menangis sahabat di belakang Nabi, kenapa? Mengikuti Rasulullah, karena mereka yakin bahwa Rasulullah tetap berjalan dengan Allah dalam keadaan di mana hatinya dekat kepada Allah, maka mereka akan menempatkan dirinya untuk karib kepada Allah, seolah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin takut mereka, kenapa? Allah melihat kita. Jadi saudara, kalau ibadah kita kemudian kita tidak bisa pada bab terakhir seolah-olah melihat, apa yakin bahwa Allah melihat kita, maka berhati-hatilah, jangan bangga, jangan bangga. Walaupun pakai
ya, maka hati-hatilah, jangan berlama-lama seperti itu. Terus berusahalah terus meraih untuk mendapatkan ketenangan di dalam ibadah. Orang-orang yang tumanina di dalam ibadahnya itu adalah orang yang mulai mendapatkan ihsan. Ketika dia salam adalah salam yang membahagiakan hatinya, salam yang membahagiakan ruhnya, salam yang membahagiakan kehidupannya. Langkahnya semakin kuat, semakin mudah, semakin ringan untuk beribadah selalu kepada Allah. Jangankan azan memanggil, sebelum azan pun dia sudah ke masjid. Gitu, ya, Masya Allah. Sebelum muadzin memanggil Allahu Akbar, dia sudah di masjid. Baitul Izzah berapa bulan yang lalu seperti itu saya perhatikan. Jadi banyak yang sholat sebelum itu, tapi tadi azan belum ada. Ustaznya dulu yang capek maulid, jadi mulai dengan kita pokok emang jeleknya itu kita gitu, maulid dan Nabi sampai jam 1 malam, subuh lewat. Kalau kayak ini peringatan apa? Nabi tidak peringati, tapi contohnya tidak diteladani. Baru aja memuja-puji Nabi sampai jam 1 malam, subuh lewat. Contoh siapa? Bukan tebak masalah maulidnya, yang ditiru siapa? Yang barusan diomongin siapa tadi malam gitu. Terpaksa bukan di sini. Jadi saudara, ihsan ini bukan bab susah. Tidak ada amalan menurut Al-Quranul Karim jadi susah. Kalau jadi amalan jadi susah, Allah tidak akan kasih tahu. Allah tidak akan perintahkan. Allah tidak akan suruh umat Muhammad SAW untuk berada pada masuk pada waktu itu. Kenapa dikasih tahu? Supaya dikejar, supaya bisa. Kan gitu kan? Ya kan? Salat dikasih tahu perintahnya diwajibkan, bisa manusia melakukannya, cuma mau atau tidak itu masalahnya. Mau taat atau tidak. Nah, orang-orang mukmin itu akan berusaha selalu meraihnya. Tingkatkan naik dari muslim, kemudian naik menjadi mukmin, dari mukmin terus menjadi muhsinin atau muhsinah. Mu'minah. Jadikan akhir hidup kita sebagai orang-orang yang bukan sekedar dalam ibadahnya itu melihat atau meyakini bahwa Allah melihat aktivitas amalan soleh atau amalan tidak solehnya, tapi dia juga yakin bahwa ketika dia beribadah dia selalu melihat Allah. Lakukan yang kedua, teknik yang kedua, ya, menjadi pertama dahulu masuklah dengan keyakinan di mana engkau yakin bahwa Allah melihat aktivitasnya, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dan yakin bahwa Allah mengawasi dimanapun kita berada, sholat atau tidak sholat, puasa atau tidak puasa, bayar zakat atau belum zakat, yakinlah bahwa Allah melihat. Kalau begitu hidup kita, maka banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan untuk kebaikan diri kita sendiri dan keluarga kita dan masyarakat. Kenapa banyak orang yang tidak sholat meskipun dia memimpin sebuah negeri, soalnya kadang-kadang jamaahnya kadang-kadang, dan karena mereka tidak yakin betul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah diantar kesekian dan tidak begitu berhenti. Saya masih ingat kita Raja Salman ketemu Presiden Amerika, turun di bandara, ada azan berkumandang, ditinggalkan oleh Raja Salman itu orang-orang. Kenapa itu Raja Salman? Sholat. Saya baru lihat pemimpin dunia kayak gitu. Nah, ikhwan fillah jamaah rahimahumullah, semoga tausiah ini menjadi pengingat, ya, bahwa ibadah akan semakin bermakna dan bermanfaat di dalam hidup kita karena rumusannya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salah satu contoh adalah salat, dan salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Hasilnya apabila manusia beribadahnya bukan sebagai seorang muslim saja, bukan sebagai kewajiban saja, ya, tetapi
ya untuk dirinya dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan billah, cukuplah tausiah ini. Semoga ini manfaat bagi semua dan saya. Terus terang sampai hari ini saya pun masih berada pada posisi ya Allah yang tahu, berikhtiar terus untuk mendapatkan ihsan. Ya, terus jatuh bangun nyungsep, ya jatuh bangun nyungsep. Tidak, nikmati hidup ini dengan proses, ya jangan berputus asa. Sebab Allah katakan pada tayyibas sudul jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan, dia melanjutkan hidup selagi Allah berikan kita nafas, selagi Allah mudahkan, sampai kemudian tidak ada lagi kemudahan. Kenapa? Karena kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanyakan, silakan. Kalau tidak, saya tutup. Iya, maju. Kalau beneran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz memberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan materi yang disampaikan pada kajian pagi ini. Jadi ada sesuatu hal yang tertarik saya tanyakan terkait dengan hati dalam keadaan Islam. Karena kan kita punya tujuan itu ya Pak. Dan semoga keluarga Rafa di sini semua insya Allah dalam Islam dan sebagainya. Amin. Jadi begini, saya punya teman itu mu'alaf dan dia sendiri sudah beribadah, sudah menjalankan syariat Islam sudah lama. Tapi karena dia dalam keadaan mu'alaf dan di lingkungannya itu sendiri masih ada keluarga yang non muslim. Belum lama ini ketika masa pandemi itu dia meninggal dan ternyata dalam hal tata cara pemakaman itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan saya tahu sholat dia rajin, ketika misalkan bulu tangkis pun ketika ada azan pasti langsung menyempatkan diri untuk sholat dulu. Tapi itu tadi ketika meninggal pemakamannya dalam keadaan tata cara Nasrani. Padahal dari tetangga, kerabat juga sudah menyampaikan hal itu kepada keluarga. Karena kan tetangga tahu ya ada aktivitas itu gitu ya untuk beribadah. Saya sendiri tidak tahu apakah mu'alafnya itu didaftarkan dalam ini ya, kan biasa ada yang pesantren. Nah itu yang ingin saya tanyakan, nah bagaimana dari hukum Islam itu melihat hal tersebut dan bagaimana hal itu menjadi pelajaran juga untuk orang-orang. Jadi begini, yang paling bertanggung jawab adalah kaum muslimin. Udah tahu orang itu Islam, ya, mati dalam keadaan Islam, insya Allah betul. Cuma keluarga tidak Islam, yang berhak menguburkannya, memandikannya adalah kaum muslimin, bukan saudara-saudaranya yang tidak Islam. Ada nggak orang Islam di situ? Pasti ada. Banyak. Saya tidak tahu karena kan tidak tinggal di daerah. Kalau ada orang Islam di situ kemudian dia diam, maka dosanya terkena kepada orang Islam. Kenapa dia diam? Ya. Soal kemudian dia kalau memang dia mati dalam keadaan Islam, kita bersangka baik mati dalam keadaan Islam, insyaallah. Ya. Kemudian soal kemudian karena orang Islam pada dia tanggung jawab orang Islam tadi, ya. Terus ternyata dia dikuburkan dalam keadaan tidak Islam, ya. Kalau dia Islam tetap amalannya dalam semua amalan Islam diterima oleh Allah. Nggak ada masalah mau dikuburin kayak apa. Yang berdosa orang yang mendiamkannya. Kenapa orang Islam kok dikuburkan dengan cara yang tidak Islam? Pak di Mentawai kayak begitu. Jadi kalau ada orang Islam besok wafat, boleh saya dengar besok saya datang kalau saya di situ. Ini kemarin meninggal dan datang saya terus. Jadi memang meninggalnya di Bekasi ya, tapi memang setelah itu dibawa ke Medan seperti itu. Ya, memang banyak kayak gitu ya. Makanya kaum muslimin perlu keberanian untuk mengambil saudara yang tidak Islam tadi untuk dikuburkan secara Islam. Lepas dari
ada soal keluarganya kemudian merasa tidak suka atau tidak, karena kewajiban kita adalah menegakkan yang syar'i. Ya, walaupun tidak berubah keadaan orang dia muslim bahwa tidak ada Islam, cuma afdaliyah penguburan pada badan Kristen dalam tidak Islam, orang Islam yang bersalah kenapa? Karena membiarkannya. Bukan salah dia, orang salah juga. Jadi apakah dia tidak Islam? Insya Allah dia tidak mukmin, dia tidak muslim insya Allah. Ya. Cuma yang salah Pak Muslim, kenapa membiarkan dia dikuburkan dalam keadaan Islam? Masih Seperti lagi. Ada ya? Cukup ya. Baik saudara, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu